Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. TV Al-Waha, Hertz Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha, kembali bersama TV Al-Waha Hertz Inspiration. Awal kalimat, marilah kita rangkai segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dalam keadaan bahagia. Semoga perjumpaan kita membawa manfaat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga datang membingkai kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang senantiasa suci, terjaga kesuciannya hingga yaumil kiamah, termasuk zuriyahnya sampai kapanpun. Sahabat TV Al-Waha, kali ini saya ingin menanggapi sebuah statement yang dilontarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU dalam hal ini, saya menilai bahwa beliau sedang mengajak kalangan Nahdien, umat warga Nahdlatul Ulama agar menggunakan santet. Jangan kaget dengan kata-kata bahwa Ketua PBNU, saya menilainya beliau menyerukan agar warga NU itu bermain santet. Kita simak dulu videonya. Dan sebetulnya ada satu lagi yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. Pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul a'zam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. As-sawadul a'zam min ulama ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul a'zam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'zam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan, nggak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan, pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin kecuali beliau juga
mendapatkan athar nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Sahabat TV Al-Waha, beliau Ketua Umum PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kalau saya boleh menerjemahkan apa yang beliau sampaikan, itu sedang mengajak warga Nahdien untuk menjadi bodoh sebodoh-bodohnya. Apalagi beliau sampai mengucapkan, ya orang goblok itu nggak usah tanya dalilnya, ikuti saja. Bagaimana kita harus mengikuti saja kalau sesuatu itu harus dijelaskan secara ilmiah. Zaman sekarang itu zaman ilmiah, segala sesuatu bisa diilmiahkan. Agama Islam itu bukan agama yang irasional, tetapi agama yang semuanya adalah rasional. Sehingga dalam hal ini kenapa harus kualat? Dan kalau saya sendiri secara pribadi, saya perlu bertanya kepada beliau, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, what is kualat? Apa definisi kualat? Apakah agama Islam mengajarkan, syariat Islam ada yang namanya kualat? Nah, kualat itu kalau saya mendefinisikan bahwa kualat adalah santet palsu. Hal ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silahkan Anda simak di atas ini ada video yang saya katakan bahwa kualat habaib sama dengan santet palsu. Sudah saya jelaskan tentang ini. Nah, sekarang saya pengen membahas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU ini, bahwa beliau takut kualat. Ini kalau saya boleh menilai bahwa sebagai Ketua Umum PBNU, saya tidak mengatakan lembaga pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetapi secara pribadi, secara personal beliau mengajak orang untuk tetap menjadi bodoh. Karena dengan kalimat yang bodoh nggak usah tanya dalil, yang goblok nggak usah tanya dalil. Apalagi kalimat goblok itu diucapkan oleh seorang Ketua Umum PBNU. Kok saya merasa jadi nggak ada bedanya antara habaib yang kalau ceramah ngomong kalimat goblok, kalimat bangsat, kalimat anjing. Ini sebagai seorang ketua PBNU kok kata-katanya sama. Jadi hampir kayak seirama begitu loh. Saya sangat menyayangkan, jujur. Saya sangat menyayangkan apa kalimat yang dilontarkan oleh seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat TV Al-Waha. Nah, kalau kemudian kita hanya mengikuti saja, begitu saja, nggak usah tanya, nggak usah apa. Perlu diingat, sejarah membuktikan bahwa Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pendiri jamiah atau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelumnya adalah murid dari Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha ini kan pendiri Mu'tazilah. Selama 40 tahun yang saya pahami sejarahnya, bahwa selama 40 tahun Abu Hasan Al-Asy'ari itu sebagai murid dari Wasil bin Atha. Beliau selama puluhan tahun mengikuti gurunya Wasil bin Atha dengan aliran Mu'tazilah. Namun kemudian beliau melakukan penelitian tentang apa yang sedang diyakininya. Apa yang diyakininya aliran Mu'tazilah ini dipelajari, diteliti, dianalisa, sehingga muncullah keyakinan Abu Hasan Al-Asy'ari ini bahwa aliran Mu'tazilah itu sangat-sangat berbeda dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga akhirnya Al-Asy'ari ini memutuskan untuk keluar dari aliran Mu'tazilah. Beliau berkhutbah di atas mimbar sholat Jumat. Beliau menegaskan, mulai saat ini saya keluar dari aliran Mu'tazilah. Saya lepaskan aliran Mu'tazilah sebagaimana saya melepaskan baju gamis saya ini. Dikisahkan dalam sejarah itu beliau Al-Asy'ari ini, Syekh Al-Asy'ari, melepaskan baju gamisnya kemudian dilemparkan, dan sejak saat itulah kemudian beliau mendirikan atau membentuk suatu aliran yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari aliran Mu'tazilah. Nah, di sini kita perlu belajar
bahwa seorang pendiri aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah saja awalnya adalah pengikut dari aliran Mu'tazilah. Karena ketidakcocokan dengan aliran Mu'tazilah, maka beliau melakukan penelitian. Kalau bahasa sekarang membuat tesis seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ya, membuat tesis sehingga akhirnya memunculkan dari tesis penelitian-penelitian itu muncullah, oh ternyata aliran Mu'tazilah itu salah. Kita mengikuti aliran yang salah. Mulai sekarang saya tidak lagi mengikuti aliran Mu'tazilah. Begitu pula yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Beliau selama ini, kita selama ini, selama puluhan bahkan ratusan tahun telah mengikuti mereka. Namun kemudian kita melihat kejanggalan-kejanggalan dari akhlak yang dipertontonkan oleh mereka tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka seorang Kiai Haji Imaduddin melakukan penelitian, tesis-tesisnya, sampai akhirnya muncullah atau ketemulah bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Apa salah kalau seorang Syekh Al-Asy'ari melawan gurunya Wasil bin Atha, kemudian mendirikan jamiah sendiri, aliran sendiri bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bila itu salah, maka Syekh Al-Asy'ari tentunya akan kualat kepada gurunya. Nah, dengan bahasa jangan neko-neko nanti kualat, artinya bahwa Ketua Umum PBNU saat ini masih berada di belakang kita semuanya, masih mengajak kita untuk berpikir primitif tentang kualat. Padahal kualat itu hanya kejadian yang ada di pikiran kita, yang saya sudah jelaskan sebagai santet palsu, mindset kita yang menjadikan peristiwa kualat itu terjadi. Istilah kualat dalam syariat Islam saya tidak menemukan adanya kualat itu. Silahkan, barangkali saya memang yang masih bodoh belum memahami apakah ada kitab fikih atau kitab makrifat Islam yang mengajarkan, yang menjelaskan tentang definisi kualat secara Islam. Apakah syariat Islam mengajarkan adanya kualat? Apakah Nabi Muhammad SAW itu bersabda tentang kualat ini? Bahkan Rasulullah SAW saja ketika ada orang yang menyambungkan seseorang meninggal dunia karena adanya hujan ini, hujan itu sudah tidak diakui sebagai ajaran Rasulullah SAW. Artinya bahwa saya menyimpulkan di sini, sebagai seorang ketua PBNU, beliau mengajak warga NU untuk mundur cara berpikirnya, kembali ke primitif, tidak boleh melakukan penelitian-penelitian, tidak boleh melakukan analisa. Lah, andai kata Syekh Al-Asy'ari tidak melakukan penelitian terhadap apa yang diyakininya, maka sampai hari ini tidak ada yang namanya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut sekarang ini, khususnya di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Tentunya yang masih berkibar adalah aliran Mu'tazilah. Adanya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini yang kita nikmati adalah hasil dari pemberontakan Syekh Al-Asy'ari terhadap gurunya Wasil bin Atha yang menganut faham Mu'tazilah. Dan ternyata Syekh Asy'ari tidak kualat kepada gurunya. Nah, sahabat TV Al-Waha, khususnya kepada Ketua Umum PBNU, saya Bahril Ulum, mohon penjelasannya. Apa itu kualat? What is kualat? What is kualat? Apa itu yang disebut kualat? Kualat adalah ketakutan saja, kekhawatiran saja. Sekali lagi, pendiri aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpikir apakah ketika saya menentang gurunya itu kualat atau tidak. Tidak ada penjelasannya. Bahkan di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah saja tidak ada yang namanya kualat. Sekali lagi, kenapa harus takut kualat? Kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kenapa kita harus takut dengan yang namanya kualat? Kalau ternyata sesuatu yang sedang kita bicarakan itu adalah sebuah kebenaran, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara jiwa kita, secara syariat kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.